Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama Bu Yeti, Guru Miss Al-Huda Jomblang, Puncu Kediri. Bersama Bu Yeti, mari kita belajar pendidikan Pancasila, kurikulum merdeka, kelas 4 semester 1 atau fase B, bab 1 tentang proses perumusan Pancasila. Anak-anak sudah siap menerima pelajaran hari ini? Pasti sudah dong. Kalian memang anak-anak yang hebat. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah kalian gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar dasar negara kita, Garuda Pancasila. Di dalam dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang memuat sila-sila dalam Pancasila. Nah anak-anak, kalian tahu arti dari Pancasila? Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya adalah 5 dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Apakah kalian masih hafal bunyi Pancasila dan simbolnya? Pasti masih kan? Di bawah ini adalah gambar sila-sila Pancasila dan simbolnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan gambar bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan gambar rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Lalu, siapakah yang merumuskan Pancasila? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, kita mulai dengan sejarah proses perumusan Pancasila. Anak-anak tahukah sejarah proses perumusan Pancasila? Mari kita pelajari bersama ya anak-anak. Pancasila merupakan dasar negara yang dirumuskan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perumusan itu dilakukan dalam sidang pertama BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Berikut ini adalah gambar dari Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan inilah yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 tokoh yang diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Siapakah mereka? Mari kita pelajari bersama. Tokoh-tokoh penggagas rumusan Pancasila. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Di bawah ini adalah foto dari Mr. Muhammad Yamin. Nah, rumusan Pancasila yang digagas oleh Mr. Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasan ini disampaikan pada rapat tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua adalah Dr. Supomo. Berikut adalah foto dari Dr. Supomo. Dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945, rumusan Pancasila yang digagas beliau adalah yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat.
Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Berikut adalah gambar dari Insinyur Soekarno. Perlu diketahui, Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator Negara Republik Indonesia. Beliau juga adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Isi gagasan usulan beliau pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berikut anak-anak adalah sidang BPUPKI. Di bawah ini adalah gambar dari sidang BPUPKI. Perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang inilah tokoh-tokoh menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan rumusan dasar Pancasila. Salah satu ahli bahasa menyarankan kepada Insinyur Soekarno agar 5 azas yang diusulkan diberi nama Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, apakah usulan ketiga tokoh tadi langsung diterima? Ternyata pengusulan proses perumusan Pancasila tidaklah mudah anak-anak. Maka dibentuklah panitia 9 yang bertugas mengolah usulan gagasan dasar negara, yang anggotanya ada 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ambi Kusno, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subadio, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Kemudian panitia 9 menghasilkan rancangan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yang isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta ini hampir sama dengan Pancasila yang kita hafal seperti saat ini anak-anak. Rancangan dasar negara tersebut diterima lalu dimatangkan dengan mengubah bunyi rancangan nomor 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa rancangan nomor 1 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa? Karena di negara Indonesia warga negaranya tidak hanya beragama Muslim atau Islam, maka rancangan nomor 1 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang sudah kita hafal sampai saat ini. Kemudian, rumusan Pancasila disahkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjadi Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bunyi Pancasila yang ditetapkan yang sudah kita kenal dan kita hafal saat ini ya anak-anak. Nah, itulah anak-anak, tadi adalah proses perumusan Pancasila. Sekarang anak-anak jadi paham kan siapa saja tokoh-tokoh perumus Pancasila, bagaimana Pancasila menjadi sila pertama sampai kelima sesuai yang kita hafal saat ini. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.